laki-laki. Makanya laki-laki itu walaupun sudah tua terlihat lebih muda daripada perempuan. Gitu ya. Coba kita lihat langsung. Iya. Jadi sebetulnya makanya kalau kenapa laki-laki laki-laki yang usianya lebih tua menikah dengan perempuan muda, nanti dia kelihatannya sama-sama aja gitu. Ya karena antara lain apa? Dia sudah mempunyai epidermal growth factor gitu. Jadi laki-laki itu biasanya cenderung lebih muda daripada perempuan gitu. Dan lagi kalau perempuan sudah mempunyai hormon progesteron, estrogen. Yang pada saat kita menstruasi, makanya kalau perempuan itu lebih cepat tua karena menstruasinya juga akil baliknya lebih cepat perempuan daripada laki-laki. Gitu ya. Next. Oke, ini hanya sekilas nggak kelihatan ya. Sekilas gambaran perjalanan dari epidermal growth factor. Jadi perjalanannya itu sebetulnya sangat bisa dibedain nggak ya? Nah, ini tuh intinya gini ya, intinya ada perjalanan growth factor secara anatominya nggak kelihatan ya. Intinya gini aja, saya jelaskan bahwa si EGF ini sebetulnya sudah kita produksi di badan kita masing-masing. Gitu ya. EGF ini ada di tubuh kita masing-masing sebetulnya gitu. Nah, karena dia ada, nanti akan diproduksi. Tapi seiring berjalannya usia, gitu ya, faktor usia, biasanya ada penurunan elastisitas kulit. Gitu. Kalau yang namanya tambah umur pasti ada kerutan, gitu ya. Terus ternyata ada yang pemaparan sinar matahari berlebih, gitu. Anak-anak muda sekarang kan boros-boros juga, karena terlalu banyak micin, gitu ya. Ya, ini maksudnya kalau dibandingin kakak-kakak di sini sama anak-anak muda itu usianya kayak sama-sama aja gitu. Karena itu tadi faktor pola makan juga sangat mempengaruhi untuk kesehatan kulit kita. Gitu ya. Nah, ini sama aja kayak tadi ya, di epidermis, dermis, dan hipodermis gitu. Hipodermis sama subkutan itu sama aja, ini cuma beda bahasa aja. Ayo next. Gak buru-buru kan biasanya ya? Atau buru-buru? Oke ya. Ya, oke. Ya, ini ya, ini udah di aja. Jadi ya, seiring berkembangnya usia, ini ya, seiring bertambahnya usia, si EGF ini akan menurun dan elastisitas kulitnya juga akan menurun, gitu ya. Ini disebabkan oleh tanda-tanda penuaan, ya, yang seperti saya jelaskan tadi, dengan adanya keriput, gitu ya, terjadi kerutan, terus pori-porinya gede. Ada lagi beberapa faktor yang memang pasien-pasien ini punya bekas jerawat atau bopeng, gitu ya. Ini susah banget untuk dihilangkan sebetulnya. Kak ya, kapan cerita ya? Nggak ada yang curhat, nggak cerita gitu ya. Tapi ada beberapa tindakan-tindakan yang bisa kita masukkan ke klinik kecantikan kita atau ke salon kecantikan kita, tentunya dengan kompetensinya masing-masing. Gitu. Yuk, next. Ya. Ini adalah growth factor EGF, fibroblast, dan kolagen dan elastin. Jadi si kolagen ini memang sudah ada juga di kulit kita, gitu ya. Si kolagen ini kalau misalnya ada di sini yang mengkonsumsi kolagen, ada. Coba kata berapa orang? Banyak nggak? Sedikit. Masa sih? Oke, kolagen minum atau yang kolagen itu bubuk? Serbuk. Oke. Berarti sudah ada tingkat kesadaran bahwa kita perlu untuk merawat kulit kita, baik itu dari luar, sifatnya yang topikal itu oles-oles yang kayak skincare gitu ya, atau yang memang dari minum itu bisa berupa tablet, kapsul, serbuk gitu ya. Ini saya bahasnya si kolagen gitu ya. Terus manfaatnya apa sih untuk kolagen dan elastin ini? Jadi sebetulnya epidermal growth factor itu merupakan induk dari kolagen yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Induk dari kolagen. Jadi sumbernya itu adalah epidermal growth factor. Karena ini bisa diproduksi langsung dari tubuh kita, tapi menurun seiring bertambahnya usia, gitu ya. Nah, sama aja seperti yang saya jelaskan tadi, fungsinya menghasilkan wajah yang lebih bercahaya, glowing, menghilangkan kerutan gitu ya. Nanti kalau ada bekas jerawat dia insya Allah bisa menyamarkan atau menghilangkan. Tapi tentunya perlu diketahui kakak-kakak di sini, jangan pernah memberikan harapan palsu, jangan PHP-in pasien gitu ya.
nanti dengan 1 kali treatment akan langsung glowing bu, langsung hilang bekas jerawatnya. Nggak ada. Kasih tahu bahwa semua treatment yang tindakan di tempat kita ini harus kontinu. Nggak ada yang instan. Kalau mau instan, oplas. Rujuk ke spesialis bedah plastik. Gitu ya. Salah satunya kalau dokter di Indonesia terkenal siapa? Ada yang tahu? Dokter Fauzi. Beliau salah satu sejawat saya yang sangat baik. Gitu. Yuk, next. Oke. Nah, ini yang penting ya. Yang penting untuk klinik kecantikan, salon kecantikan, kakak-kakak beautician yang belajar kecantikan atau yang berminat di bidang kecantikan. Apa sih dok yang penting? Ini ya pertanyaannya. Kenapa EGF di industri kecantikan, di industri klinik, di tempat-tempat misalnya sekarang sudah banyak sih. Atau emang ada yang belum tahu kalau EGF ini lagi berkembang, inovatif? Belum pernah coba? Sudah ada belum yang pernah coba EGF? Belum ada di sini? Oke, nanti kita cobain ya. Nah, EGF ini kandungan skincare-nya yang paling banyak diminati. Karena apa? Fungsi utama skincare-nya adalah memperbaiki skin barrier. Fungsi utamanya adalah memperbaiki skin barrier. Jadi terjadi kerusakan pada kulit kita itu bisa diperbaiki dengan epidermal protector. Karena epidermal protector merupakan induk dari si kolagen. Ini ya. Nah, ini akan yang seperti saya jelaskan tadi, membantu dan memperbaiki dan memperbarui. Jadi ketika skin barrier kita rusak, dia bisa membantu, memperbaiki dan memperbarui. Jadi udah 3-in-1 gitu ya, udah langsung. Oke, yuk. Next. Nah, ini salah satu yang ini ya berperan pentingnya yang tadi sama aja ya, dia mengontrol minyak berlebih, ada kolagen, memperpanjang sel kulit, termasuk menghilangkan flek dan kulit berjerawat. Menyambung dari materinya Dr. Dika, ada yang masih ingat tentang hiperpigmentasi, melasma, ya, ada hipopigmentasi. Sekarang coba coba ya, kakak-kakak bisa coba ya. Bagaimana? Yang penting tuh gini ya, yang penting kulit kita itu sehat, nggak perlu putih loh. Oke. Love your skin. Gitu. Habis itu apa? Love yourself. Gak usah, aduh dokter, karena di Indonesia ini patokan kecantikannya adalah harus putih, harus ini, harus langsing. Kayak di Korea dok, gak begitu. Karena kita punya cantik diri kita sendiri. Yang penting kita meningkatkan value. Yang penting itu kita bisa menghasilkan finansial, gitu. Apalagi perempuan harus mandiri, gitu ya. Nah, yang di sini yang perlu saya tekankan adalah yang tadi hiperpigmentasi. Coba ya, bayangkan. Ketika ras Kaukasoid seperti Eropa gitu ya, putih-putih kulitnya, Chinese apa segala macam. Coba bayangkan, ketika mereka punya berlebihan pigmentasinya, apa yang terjadi di kulitnya? Yang terlihat nampak? Hitam-hitam kan? Nah, ini perlu kita cek satu-satu, ada nggak tuh hitam-hitamnya? Coba. Ada nggak kira-kira yang punya flek? Ada dong. Sudah pernah konsultasi atau melakukan laser atau melakukan apa sudah? Coba nanti ya pakai EGF, cobain, gitu. Dilihat before afternya, harus ada update tanggalnya, harus satu-satu. Karena sebelum kita tes pasien harus tes ke siapa? Betul, diri sendiri. Supaya apa? Contohnya siapa sih? Ini loh yang punya, ini loh dokternya, ini loh ini. Coba kalau misalnya dokternya mukanya nggak mulus atau jerawatan, percaya nggak kira-kira? Nah, gitu. Ya, coba misalnya jualan penumbuh rambut ternyata orangnya botak, percaya nggak? Maaf ya Pak ya. Maaf. Nanti kita berikan maaf. Gitu ya. Ya, iya betul. Pakai hormon, testosteron lagi pengaruhnya. Hormon, kaitannya itu hormon juga sangat. Jadi ketika sekarang contohnya gini ya, kalau misalnya dia Chinese, itu dia hiperpigmentasi tentu akan ada hitam-hitamnya, kelihatan, ketara gitu. Coba bayangkan kalau teman-teman kita ini yang rasnya negro, panuan, hipopigmentasi, apa nggak bentong-bentong putih? Iya, berarti artinya apa? Harus menjaga warna kulit ini agar merata gitu. Pernah melihat nggak ada
pasien atau diri sendiri atau saudara yang ini loh, warna kulitnya tuh ada 3 warna dalam wajah, pernah nggak? Iya. Di jidat putih, di sini hitam, di sana apa gitu. Itu nggak jelas antara campuran. Biasanya Ada di saya jidat pernah yang dapat pasien hiper dan hipo hitam. dalam satu kulitnya nih. Kan susah mengobatinya, mau ininya treatment susah. Apalagi pasiennya pasien pejabat, biasanya luar biasa minta di treatmentnya karena duitnya kenceng gitu. Iya, tapi kita punya sumpah etika, siapapun pasien kita layani dengan baik. Sama mau punya salon kecantikan, klinik kecantikan, kita harus memberikan SOP yang sama. Kenapa? Karena nama baik kita yang kita pertaruhkan. Nah, kalau di dokter ada SPR kita, ada SIP kita, gitu loh. Itu ya. Oke. Oke, next. Nah, selain itu, si EGF ini mempunyai molekul-molekul yang bekerja di reseptor permukaan sel. Jadi ini ada merupakan rangkaian sinyal yang dikirim ke kulit, kemudian bisa menyelaraskan antara si EGF dengan fibroblast dengan kolagen. Begitu. Akhirnya menimbulkan si kulitnya jadi glowing, terus jadi mulus, fleknya jadi jangan pernah menjanjikan flek hilang dalam 1 bulan. Fleknya sama, Bu. Fleknya sama, Pak. Berapa kali? Gitu. Ya biasanya 3-4 kali tindakan. Tapi dengan 1 kali tindakan, oles topikal aja, rutin gitu, ada perubahan para. Jangan lupa selalu catat tanggal. Next. Ya, ini ya kelebihannya apa sih EGF itu? Kelebihannya dia itu formulasi yang sangat alami. Kenapa? Ya karena dari hormon dari tubuh kita, dari testosteron, dari air, dari liur yang tadi ya, yang dirangsang tadi. Terus ini ya tanpa efek samping dan mengandung antioksidan yang tinggi, ada ceramide juga, gitu ya. Terus ini yang saya jelaskan tadi ada skin barrier, jadi dia bisa memperbaiki sel-sel kulit yang rusak, gitu. Ya, ini digedein aja, Kak, digedein. Ini adalah testimoni nyata dari guru saya, gitu ya. Ini dokter Sukmawati. Itu ada before afternya pasien dan ada tanggalnya ya. Ini tanggalnya kelihatan nggak teman-teman? Tanggalnya ini di 15 Juni, lalu ini di Agustus. Perubahannya gedein lagi deh, coba deh. Digedein aja gambarnya. Nah, bisa nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Ada perbedaannya. Coba naikin. Nah, gitu ya. Ini before-nya, ini after-nya. Juni, Juli, Agustus. Ya, 2 bulan. Gitu. Tindakannya dilakukan tindakan EGF. Gitu ya. Jadi ada signifikan gitu perubahannya. Dan pasti dong pasien itu akan seneng. Dan dokternya atau beauticiannya atau ownernya atau siapapun yang mempunyai kompetensi akan seneng juga gitu loh. Kalau berhasil itu sebuah kebanggaan untuk diri kita sendiri dan untuk pasiennya. Oh iya, dia saya pegang jadi tambah cantik ya. Oh iya, dia saya pegang jadi tambah glowing ya. Habis itu nanti akhirnya apa? Akan laris dengan sendirinya. Jadi perbaiki dulu ilmunya, insya Allah rezeki akan menyusul. Karena biasanya orang yang seperti itu akan membawa temannya. Langsung dari mulut ke mulut, itu loh, misalnya kakak itu udah murah, pelayanannya ramah, bagus lagi gitu. Terus EGF-nya itu loh, fungsinya bagus banget, gini. Treatmentnya apa? Pasti nanya. Makanya kita kalau sebelum ini ada orang yang nanya, pasien nanya, dijelasin yang detail. Fungsinya apa sih? Jelasin detail supaya nggak terjadi miskomunikasi antara pasien dengan kita. Yuk next. Oke, ini pasien yang lebih parah ya. Kalau di kedokteran ada pustulnya, sudah ada banyak jerawatnya. Ini tuh sakit banget ini pasien, kasihan deh. Ini tuh sakitnya luar biasa, ketekan aja yang sakit gitu. Kesenggol sakit, kena helm aja sakit, kena masker sakit gitu kan. Helm coba itu, aduh apa gitu, sakit sekali. Nah, ini juga ya signifikan sekali perkembangannya. Tuh, before-nya,
afternya tetap sih masih ada jerawat gitu, tapi kan gitu ya. Oke, next. Saya ada lagi nggak? Ya, kalau ini sih dia lebih mudah ya, karena dia lebih ke jerawat yang kecil-kecil, beruntusan kalau nama orang. Ini beruntusan, ada nggak di sini yang beruntusan atau dikasih bedak dikit, crack gitu? Ada ya, kayak gitu. Jadi yang penting nggak usah terlalu tebal kalau pakai make up. Terus kalau misalnya memang bermake up, jangan lupa membersihkan walaupun capek, walaupun ngantuk, ya udah micellar water atau toner atau facial wash gitu. Jangan sampai udah capek banget nggak tahan habis acara Alki sampai malam gitu kan, terus semalam udah langsung tidur aja, jangan gitu. Dibersihin dulu wajahnya ya. Oke, next. Ada? Ya, ini salah satu pasien yang dia sangat sensitif, kulitnya sangat sensitif, memakai beberapa produk skincare after mercury yang nggak tahu gitu, nggak tahu kalau pakai ada kandungan merkurinya, soalnya belinya di online gitu, dan memang nggak berbepom gitu, karena tergiur sama temennya. Makanya kakak-kakak di sini jangan tergiur kalau misalnya ada ini murah, bagus, cepet. Nah, ada kata-kata cepet, soalnya kalau ada kata-kata cepet itu kita malah harus curiga gitu. Jangan-jangan ada apa selain merkuri? Hidroquinone. Iya, hidroquinone itu hanya boleh diresepkan oleh dokternya dengan kandungan yang memang sudah ditentukan porsentasenya. Tidak boleh dipakai secara berlebihan. Itu pun harus kita hindari. Kalau saya pribadi, saya merkuri, hidroquinone nggak apa-apa, lambat. Tapi pasien saya kulitnya sehat. Karena orang-orang yang sudah kena merkuri atau hidroquinone pasti nggak akan puas dengan yang alami, dijamin deh. Pasti ngejelekin tempat kita. Tempat dokter itu, tempat kakak ini salonnya lama banget krimnya. Gitu. Karena udah pernah kena yang namanya merkuri sama hidroquinone, nggak nampol gitu loh. Itu tuh di tempat itu udah murah, bagus, kinclong gitu. Nggak ada sebulan udah langsung glowing gitu. Nah itu kita mesti. Next. Ini adalah pasien yang tadinya awalnya bopeng ya, tapi ini bopengnya udah tinggal sedikit karena dia sudah pernah PRP. Ada di sini yang pernah melakukan tindakan PRP atau microneedling juga bisa, MTS. Ya, ayo next. Ini juga sama ya, ini juga sama, tapi dia lebih ke scar dan ada bopengnya itu dia agak masuk lumayan di lapisan dermis. Jadi udah masuk di lapisan dermis dan kita lumayan lama ini ngerjainnya. Soalnya anaknya pejabat gitu, terus mau sekolah di luar dan harus nggak bisa ya, sebetulnya saya juga nggak pernah menjanjikan untuk glowing dalam waktu gitu, enggak. Tapi memberikan pengertian pun juga harus sabar gitu, karena kita kan jasa ya. Oh iya ibu, begini, kalau misalnya ini harus seperti ini gitu. Santai aja, jalani santai, jangan lupa berdoa apalagi saat tindakan gitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya berjalan dengan baik, walaupun memang sama dari April sampai Agustus. Oke yuk. Ya ini yang tadi ya beberapa contoh pasien-pasien before afternya. Intinya selama kita memakai EGF ini perkembangannya sangat signifikan gitu, dan sangat bagus gitu. Baik itu flek, terus bekas jerawat, habis itu ada yang bopeng, itu semuanya bisa teratasi gitu, tanpa menyakiti pasien termasuk di kantongnya gitu. Soalnya lumayan oke lah, harganya relatif oke, seimbang. Contohnya apa? Harganya laser. Tapi bukan berarti laser nggak bagus. Pada tindakan-tindakan tertentu yang tahu juga dokter. Ingatkan sekali lagi ke pasien kita, ke orang-orang langganan kita, bahwa ini sifatnya continue. Apapun, mau cleaning, mau facial, mau apa, continue. Jangan cuma satu kali mintanya langsung glowing, nggak bisa. Ya? Oke. Oh ini mah intermezzo ya. Udah selesai sepertinya. Ini beberapa pasien-pasien saya, pasien-pasien pejabat.
oh ya ini sahabat saya, ada Topi, ada Vio juga gitu. Jadi biasanya kalau saya begini ya, kalau di tempat saya, klinik saya itu saya nggak ada buat oplas. Dan walaupun saya belajar itu, tapi karena kepercayaan saya nggak boleh gitu. Muslim nggak boleh oplas, maka kalau misalnya mau oplas atau ada tindakan tertentu, saya kirimnya ke beliau. Ada yang dari Solo di sini? Solo ada nggak Solo? Ini zoomnya nyala nggak ya? Zoom nyala? Oh ya, mungkin yang di zoom ada yang di Solo kali ya. Nah, ini salah satu yang orang terkenal di Solo, Dokter Norma. Kalau Dokter Norma lihat ya, Dokter Norma ini di Solo, Semarang ada cabangnya, sekarang beliau buka di Madiun. Ini ada dokter dari salah satu teman saya di estetik juga. Ini beberapa dokter dari Korea, teman saya sejawat saya di Korea, di tempat kakek saya yang di Korea. Ada dokter Chen, ada dokter Sun juga. Ini beberapa workshop kecantikan di Kaniki Beauty karena memang kami ada institutnya. Ini ngajarin pramugari itulah. Kebetulan saya juga teknik pramugari. Ini kelas parfum. Ngeracik sendiri sesuai keinginan sendiri. Nanti Alki insya Allah akan ngadain ya, pasti sekalian. Insya Allah akan ngadain. Oke,